Motor udah kinclong ya, udah siap. Mau mejeng nih malam minggu. Dah hujan. Tuh ya, ampun mana ya. Ya udah deh, daripada gabut nggak jadi riding, mendingan kita bahas. Mumpung lagi musim hujan nih, gimana caranya ngerawat body Vespa kalian yang indah ini supaya tetap mengkilat, tetap kinclong, enak dipandang, dan yang penting nggak karatan. Nah, simak terus videonya sampai habis. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, ini kan lagi musim hujan ya. Kita pasti otomatis khawatir ya, Vespa kita nih cepet karatan atau apa ya, cepet keropos atau apa. Karena musim hujan ini kan otomatis bikin Vespa kita nih sering banget nerjang hujan ya. Ditambah jalanan yang kotor dan becek, belum banjir atau jalanan berlumpur dan sejenisnya. Nah, kali ini saya mau bikin tips and trick gimana caranya bikin Vespa kalian awet ketika musim hujan, alias nggak cepet karatan. Jadi sebenarnya pada dasarnya Vespa itu sebenarnya cukup kuat ya dari karat. Jadi karat itu sering banget kejadian karena kita sendiri males buat bersihin Vespa kita, atau faktor usia ya karena Vespa ini kan motor tua ya. Yang namanya karat, serajin-rajinnya kita bersihin ya pasti ada aja, namanya juga barang udah berumur ya, pasti karat mah ada. Tapi beda cerita kalau Vespa yang sudah direstorasi total. Nah, sekarang gimana caranya nih biar si Vespa kita, baik Vespa yang original ya, Vespa original ataupun Vespa yang udah restorasi, supaya awet dari karat-karat yang bandel nih. Nah, yang pertama ya teman-teman harus rajin cuci. Nah, tapi cuci di sini bukan asal guyur. Cuci juga ada tips and triknya. Nah, cara nyuci yang benar itu Vespa itu dimulai dari bawah teman-teman ya, dari bagian kolong ya. Nih kolong di atas ini, spakbor ini, terus ke bagian dek. Nah ini nih bagian-bagian yang rentan-rentan keropos nih ya teman-teman, dek, spakbor ya, spakbor depan. Nah cuci mulai dari sini, dan kalau bisa nyucinya pun di apa ya, di kodok, di kodok apa tuh, di apa ya, ini di rojok gitu loh pakai tangan. Jadi gini, jadi supaya si pasirnya juga turun ya gitu. Nih saya contohin ya sebentar, gimana nih caranya kita ngerojok ya. Nih bentar saya contohin. Ini saya ambil air dulu. Nah, ini saya kasih contoh ya, gini caranya. Nah gini teman-teman, ini cara nyuci kalau misalkan kita mau nyuci Vespa yang bener. Kalau mau bersih ya begini. Jadi kotoran-kotoran yang ada di sini tuh lihat ya. Tuh ini jadi kita angkat semua, turun semua. Kalau kita cuman begini doang mah ya itu mah kadang-kadang ada aja yang nggak ke bawah. Tapi kalau mau bersih, kodok terus. Kalau misalkan tangan nggak mau kotor, pakai sarung tangan yang apa, yang kain itu, yang buat meng-meng bangunan itu, pakai itu. Nah gini caranya teman-teman, terus sampai belakang ya, begini terus aja. Nah terus sampai ke belakang sono. Nah udah gitu aja, kurang lebih contohnya ya, dikit aja lah gitu. Jadi itu cara buat nyuci yang bersih. Nah nanti setelah bagian kolong udah bersih, lanjut ke bagian atasnya nih teman-teman ya, bagian body gitu. Nah baru setelah itu kita sabunin. Nah kalau cara nyabun yang bener itu kebalik gitu teman-teman. Jadi nyabun itu yang bener dari atas dulu ya, dari bagian kepala
sayap, body, baru ke bagian bawah nih, velg, kolongan spakbor. Kolongan spakbor sebenarnya nggak disabun juga nggak masalah, yang penting bersih dari kotoran. Baru ke body semuanya. Nah, udah beres, tinggal kita lap. Nah, itu adalah cara dasar buat teman-teman supaya Vespa kalian itu awet dari karat. Yang penting setelah Vespa ke teman-teman kena banjir atau kena hujan, usahain bagian kolongnya itu dibilas ya, gitu. Kalau misalkan kalian nggak sempet buat nyuci, nggak masalah. Yang penting bagian kolongan. Kalau bagian body ini kan dia sebenarnya nanti juga kalau misalkan kita diemin dia bakal kering sendiri, gitu. Nah, sedangkan di bagian kolong ini kan banyak banget kotoran-kotoran dari jalanan ya. Nah, ini yang harus kalian hilangkan atau kalian bersihkan gitu. Nah, habis nyuci kita ke tips and trick yang kedua nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman habis nyuci, boleh dicoba teman-teman pakai wax. Nah, wax ini, nah ini salah satu contoh waxnya ya. Nah, ini kan saya pakai Meguiar NXT. Nah, ini fungsinya wax itu adalah melindungi bagian permukaan cat teman-teman dari sinar UV ataupun dari air hujan. Jadi kalau teman-teman terapin si wax ini bakal insya Allah motor kalian bakal lebih awet catnya ya. Nih kalau kalian lihat teman-teman, nih si Sprint saya nih, saya ini sekitar 2 minggu sekali pasti saya wax motor ini. Jadi kalaupun misalkan dia kehujanan, air hujannya tuh dia nggak akan ini teman-teman nggak akan nempel di catnya ya, gitu. Nih ya, kita lihat efeknya dari wax nih. Ntar saya basahin lagi deh motor. Nih ya, kalau teman-teman lihat, tuh, ya kan, dia kan tetap kering tuh. Tuh, kalaupun dia basah juga bentuk airnya begini nih. Nah, tuh, bulir-bulir, tapi tuh lihat, yang tadi diinin basah kering kan, tuh. Paling begini doang. Nah, inilah salah satu fungsi dari wax teman-teman. Jadi kalau misalkan habis dicuci mau lebih awet daripada air hujan atau kotoran atau debu ya, silakan tambahin wax ya. Nah, kalau wax ini bebas mereknya apa aja. Saya kebetulan pakainya Meguiar NXT. Teman-teman boleh pakai merek lain ya, mau pakai Chemical Guys boleh. Terus ada lagi Kit, itu juga lumayan bagus. Terus ada Turtle Wax, lumayan juga. Pokoknya wax merek apapun, yang penting fungsinya itu sama gitu loh. Cuman ya mungkin kadar ketahanannya aja yang mungkin sedikit beda ya teman-teman. Nah, pengaplikasian wax juga gampang banget. Jadi wax itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang tipe gini, ini wax cair namanya teman-teman. Nah, wax cair ini tinggal kalian semprot kayak gini contohnya. Nah, semprot, udah deh, tinggal lap. Nah, gini, udah dilap, udah selesai. Nah, ini enaknya wax yang tipe semprot atau wax cair gitu. Nah, ada juga wax pasta teman-teman, dia bentuknya pasta. Dia mengharuskan kita untuk mengaplikasikan pakai aplikator pad. Jadi dia diolesin ke body, baru dia di lap pakai lap microfiber ya teman-teman. Nah, lap microfiber ini memang untuk bersihin sisa-sisa wax ya gitu. Jadi untuk nge-wipe-nya itu pakai lap ini gitu. Nah, itu tips kedua ya. Jadi kalau misalkan mau lebih awet bagian bodinya, usahakan pakai wax teman-teman. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan teman-teman pengen join-joinnya atau baut-bautnya atau sambungan-sambungannya lebih awet daripada karat ya, saya saranin teman-teman beli nih WD-40. Nah, WD-40 ini fungsinya juga kan dia sebagai lubrikan ya, atau jadi lubrikan ini fungsinya dia itu sebagai pelumas gitu. Jadi dia akan melumasi bagian-bagian yang berkarat gitu, atau
bisa juga dia melindungi bagian-bagian tertentu dari karat. Nah, saya saranin teman-teman pakein WD-40 di bagian-bagian yang sangat rentan buat karat. Contoh misalkan ya, bagian per standar, bagian kolong ya, ini bagian kolong. Nah, bagian situ semprotin aja WD-40 itu bikin standar kalian nggak, aduh ya, wah kesemprot lihat deh. Nah, jadi bikin standar kalian nggak cepet macet gitu, karena kan kalau musim hujan sering banget kan si standar tuh seret. Nah, semprotin aja bagian sini. Nah, gitu, itu bikin Vespa kita si standarnya itu lebih lancar, jadi nggak cepet macet gitu. Nah, biasa kan sering banget tuh kejadian si standar kita macet ya gitu. Terus saya saranin lagi teman-teman pakein WD-40 tuh di bagian ini ya, as ayun nih, di as ayun dan di ini bagian apa, shock breaker, pegangan shock breaker ini. Nah, saya saranin di as ayun dan bagian shock breaker nih kalian semprotin aja nih WD. Ini biasanya kan as ayun ini kalau misalkan kita di musim hujan sering banget bunyi kan, ngek gitu kan. Nah, biar nggak cepet bunyi, biar awet juga, saya saranin bagian as ayunnya di semprot WD-40 dari sini aja nih. Nah, sini sama bagian dalamnya dari sini, tembak dari sini aja gitu. Nah, terus jadi WD-40 ini itu ya fungsinya teman-teman, jadi supaya bagian join atau sambungan atau engsel dari Vespa kita itu lebih awet dari karat. Jadi nggak cepet bunyi, nggak cepet rewat gitu ya kan. Nggak enak juga ya dengernya, Vespa kita udah mulus kayak gini, tiba-tiba lagi jalan ngek, alah kayak kayak apa ya, aneh aja gitu kan, udah bagus gitu kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih itulah 3 tips and trick dari saya. Oh ya, saya kelupaan nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman nyuci Vespa, usahain dibuka ya tepongnya. Tapi kalau kalian mau siram mesin, jangan lupa tutup karburator wajib ada karet-karet ya, kayak karet ini, karet hawa, sama karet tutup karbu. Nah, ini kan nggak ada nih punya saya. Nah, ini kalau nggak ada karet-karet tutup karbunya nggak lengkap, jangan coba-coba disiram ya. Saya jamin masuk airnya ke karbu. Nih, terus usahain juga bagian ini, sambungan ini rapet. Ini rapet semua ya, usahain semua rapet gitu. Terus pengapian, kalau pengapian cenderung aman ya gitu, selama koilnya nggak ada yang kebuka, kabel-kabelnya ini, kabel-kabel ini nggak ada yang kebuka, ini aman. Pengapian cenderung aman. Yang agak bermasalah itu karbu. Nah, karbu nih pokoknya karet-karet semua wajib ada ya, baru kalian boleh siram semuanya gitu. Nah, jangan lupa juga bagian tepong dalam. Ini sering juga nih kelupaan. Nih, pokoknya kita kalau nyuci Vespa usahain sebersih mungkin ya. Bagian sini juga nih, ini kan tuh lihat, rentan banget sama kotoran ya, karena ini kan dari karburator nih, bensin ngocor gitu kan. Nah, kalau kalian punya waktu banyak, weekend gitu ya, bersihkan ini. Tapi kalau misalkan untuk hari-hari, cukup bagian kolong dan bodi aja. Kalau nggak punya waktu banget, cukup bagian kolong. Jadi setelah kalian pulang kerja, pulang sekolah, atau pulang ngapel atau apapun, kehujanan di jalan, usahain sebelum masuk rumah kolongnya dibanjur dulu kayak tadi yang udah saya tunjukin caranya kayak gitu. Insya Allah Vespa kalian bakalan awet dari karat teman-teman ya. Nah, oh ya, sama jangan lupa bagian-bagian yang rentan karat kayak ini nih. Nih saya belum saya pasang ya, ini tutup stang komstir ini dipasang, usahain dipasang, karet rumah kunci pasang. Jadi Vespa itu sebenarnya dari awalnya udah dirancang supaya awet dari karat. Cuman karena faktor usia dan faktor kitanya sendiri yang mungkin ngerawatnya males-malesan ya, jadilah Vespa itu berkarat gitu.
Pokoknya teman-teman nggak usah takut. Musim hujan itu bukannya musuh dari Vespa, tapi gimana kita, gimana ownernya, ngerawatnya gimana, memperlakukan Vespanya gimana. Nggak usah takut mau musim hujan. Ya riding mah riding aja lah, hujan juga air ini kan gitu loh. Maksudnya nggak perlu kita takut riding hanya gara-gara takut Vespa kita karatan. Saya jamin kagak bakal, selama kalian ngurusnya bener, ngerawatnya bener, memperlakukan Vespa kalian dengan benar, itu insya Allah nggak akan ada karat. Oke, gitu aja teman-teman ya. Tips and triknya semoga bermanfaat, semoga berguna. Keep riding walaupun musim hujan, tapi jangan disengajain lagi hujan sengaja riding ya, nyari penyakit itu mah. Tapi maksudnya musim hujan pun nanti suatu saat akan berlalu, akan cerah lagi. Yang penting kita keep safety riding di musim hujan ini. Jangan lupa selalu bawa jas hujan, jangan lupa periksa kembangan ban, rem, dan segala jenis karet-karet yang ada di Vespa kita ya, supaya Vespa kita siap ngadepin musim hujan ini. Oke teman-teman, segitu dulu aja paling video tips and trick kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Kalau suka videonya silahkan di like, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.